Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lis Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMPN 30 Pesawat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi mengenai Pikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Pada refleksi dan kesimpulan kali ini, ada 3 pertanyaan pemantik yang coba saya jawab. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi. Ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya lebih penting daripada memahami karakter siswa. Kemudian, saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif saja. Yang ketiga, banyak menuntut. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu menuntun dan menemukan potensi minat dan bakat siswa. Saya juga masih kurang peduli. Jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap selesai tanpa mempertimbangkan siswa lain yang kesulitan. Kemudian, saya merasa murid hanya sebagai objek pembelajaran atau guru sebagai pusat pembelajaran. Lalu saya masih sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini adalah kurang tepat, dan ini membuat saya bertekad harus berubah. Setelah mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah saya mulai melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Siswa tidak lagi saya anggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang harus diutamakan. Artinya, pembelajaran haruslah berpihak kepada siswa. Guru sebagai fasilitator tentunya dalam pembelajaran diharuskan menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru harus dengan ikhlas, sabar, dan tulus dalam mempelajari karakteristik masing-masing siswanya sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah memberikan pembelajaran yang menarik, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mengadakan praktikum, dan juga pembelajaran di luar kelas tentunya. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan 4 kompetensi yang diinginkan pada abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang terakhir, menuntun bukan menuntut. Mengupayakan pembelajaran yang menuntun dan memihak pada anak yang tentunya mengutamakan budi pekerti anak.
Itulah tadi Bapak Ibu guru hebat, refleksi dan juga kesimpulan mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang saya pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.